Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan membuat topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di video kali ini saya akan membuat topologi jaringan bus, star, ring, dan mesh. Yang pertama saya akan mempraktikkan topologi jaringan star. Di sini kita membutuhkan satu buah hub sebagai pusatnya ya. Kita letakkan di tengah. Selanjutnya kita membutuhkan 3 buah PC. Dan kita membutuhkan 2 buah laptop. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Kita juga bisa menggunakan kabel cross untuk menghubungkan dua item yang sesama jenis, dan bisa menggunakan kabel strike untuk menghubungkan dua item yang berbeda. Di sini kita menggunakan yang automatic aja. Kita rapikan. Di PC pertama kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Submeshnya akan secara otomatis terisi. Di PC kedua kita isi. Kita bedakan ujungnya dan kita beri nomor 2. PC yang ketiga kita ujungnya kita beri angka 3. Di laptop juga diisi IP-nya. Kita uji apakah antara PC satu dengan yang lainnya itu akan terhubung. Caranya dengan kita klik lambar surat ini, kita kasih ke PC yang keempat, lalu kita letakkan ke PC yang kedua. Maka di sini akan berstatus sukses ya. Kita tes lagi dari PC 5 ke laptop yang kedua. Sukses juga. Kita cek lagi dari PC 5 ke PC 3. Dan hasilnya sukses semua. Kelebihan dari topologi star, yang pertama, jika ada kerusakan pada satu saluran, maka hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Yang kedua, tingkat keamanan juga termasuk yang tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sangat sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, kemudahan deteksi, pengelolaan jaringan, dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Dan selanjutnya, topologi star ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami sebuah masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Yang ketiga, perlu penanganan khusus untuk pengelolaan jaringannya ini. Topologi jaringan yang kedua yaitu topologi bus. Di sini kita membutuhkan 4 switch. Masukkan 4 switch. Dan kita membutuhkan 4 PC. Selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel antara switch with switch. Dan antara switch dengan komputer. Selanjutnya kita rapikan. Kita isi IP address-nya, PC yang pertama. Sama seperti yang di awal tadi ya. Ujungnya kita bedakan kodenya. Untuk 92.168.10.3.
Selanjutnya kita tes dengan cara kita kirimkan pesan ya. Seperti yang di awal tadi caranya, kita kirim dari PC 1 ke PC yang kedua, statusnya sukses. Kita kirim lagi dari PC 2 ke PC 3, statusnya juga sukses. Dari PC 3 ke PC 4, statusnya juga sukses ya. Kelebihan dari topologi bus ini yang pertama, penambahan klien atau workstation barunya mudah dilakukan. Kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instansinya murah karena kabel yang digunakan pun sedikit. Keempat, performa koneksinya cukup baik. Kelima, proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah. Dan keenam, implementasinya mudah dilakukan. Selanjutnya, adapun kelemahannya, yang pertama sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien. Ketiga, topologi bus ini lama untuk sulit dan dikembangkan. Keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation-nya akan terganggu. Topologi yang ketiga yaitu topologi ring. Di sini kita membutuhkan switch-nya sebanyak 6 buah. Dan 6 buah PC. Selanjutnya, kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita rapikan. Selanjutnya kita isi masing-masing IP address-nya dari komputer ini seperti yang sebelumnya 192.168.10.1. Kita bedakan ujungnya nomornya ya. Nah, kita uji kesuksesannya dengan cara mengirim ke pesan dari PC ini ke PC yang ketiga, statusnya sukses. Kemudian dari PC ini ke PC yang ke-15, sukses juga statusnya. Dari PC 14 ke PC 15, keterangannya juga sukses. Kelebihan dari topologi ring yang pertama, pengolahannya yang mudah. Kedua, performanya stabil. Ketiga, hemat kabel. Keempat, mencegah collision. Kelima, fleksibilitas penambahan node. Dan keenam, pengelolaan trafik datanya yang teratur. Adapun kekurangan dari topologi ring, yang pertama itu ada kerentanan terhadap kegagalan. Kedua, kinerja menurun dengan pertambahannya node. Ketiga, kesulitan dalam pemecahan masalah. Dan yang keempat, ketergantungan pada token. Dan terakhir, proses instalasinya yang kaku. Selanjutnya, topologi mesh. Di sini kita membutuhkan 6 switch dan 6 komputer.
Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Kita rapikan. Selanjutnya kita isi IP-nya. Selanjutnya kita cek koneksinya dari komputer ini ke komputer ini, sudah sukses. Yang dari komputer ini ke komputer yang ini saya juga sukses. Dari komputer ini ke komputer yang ini saya juga sukses. Kelebihan dari topologi SMASH ini yang pertama, proses pendeteksian dan pengisolasian kesalahan pada jaringan bisa dilakukan dengan mudah. Kedua, data dihantarkan secara langsung sehingga privasi dan keamanan terjaga. Ketiga, apabila terjadi gangguan di antara dua jalur, maka yang terkena imbasnya hanya jalur yang bersangkutan saja, sedangkan secara keseluruhan jaringan tidak terpengaruh. Adapun kekurangannya yaitu jaringan ini tidak praktis, membutuhkan banyak kabel dan port, membutuhkan biaya yang relatif mahal karena dia tadi membutuhkan banyak kabel, dan proses instalasi lebih rumit dan ruangan yang diperlukan lebih besar. Dari beberapa praktik yang sudah kita lakukan dalam pembuatan skema topologi dari topologi bus, star, ring, dan mesh, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa topologi apa yang bagus yang bisa diterapkan di sebuah rumah sakit yang besar. Nah, berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi, bahwa topologi star ini sering dianggap sebagai pilihan yang baik untuk diterapkan di rumah sakit yang besar. Hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan dan isolasi masalah yang baik dan kinerja yang stabil sangat penting dalam lingkungan rumah sakit yang membutuhkan keandalan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita ambil dari sebuah studi di rumah sakit Stanala yang menunjukkan bahwa jaringan LAN yang mereka gunakan yaitu topologi star atau topologi bintang yang terbatas pada lokasi fisik workstation-nya. Namun untuk meningkatkan fleksibilitas dan manajemen jaringan, mereka merencanakan implementasi virtual LAN atau VLAN di atas topologi star tersebut. Selain itu, penelitian lain di Rumah Sakit UNRAM atau UNRAM yang menunjukkan bahwa dengan membuat topologi jaringan yang jelas dan melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi Cisco Packet Tracer ini, proses pemeliharaan dan pengembangan jaringan menjadi lebih mudah.
Dengan demikian, topologi STAR mungkin dengan kombinasi teknologi seperti VLAN dapat memberikan struktur jaringan yang efisien dan andal untuk sebuah rumah sakit yang lebih besar. Penting juga untuk memiliki dokumentasi lengkap mengenai topologi jaringan yang ada untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.